Ya ini kan mengingat impact di Amerika, saya lihat saham-sahamnya itu pada drop ya Pak. Namun kan kita invest di sana itu nggak dilindungi oleh OJK ya Pak. Itu menurut Bapak bagaimana ya? Oke, saya jawab ya. Sebenarnya kalau kata kuncinya adalah di Amerika tidak dilindungi oleh OJK, ya, itu kurang tepat. Satu, ya di sana ada OJK-nya sendiri, namanya SEC namanya, Security and Exchange Commission. Secara teori, investor asing, kan kita berarti dianggapnya investor asing kan? Kalau invest di situ, itu sama seperti investor lokal, dilindungi kita di situ gitu. Tapi secara praktek ya kita nggak tahu lah. Bukan berarti kalau misalnya kita rugi digantiin kan, kita bisa aja rugi gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ya sebenarnya OJK juga tidak menjadi jaminan lah. Emang Jiwasraya itu tidak diawasi OJK, diawasi. Tapi kan begitu sama gitu. Jadi sebenarnya nggak jaminan sih. Mungkin seperti inilah, seperti misalnya apa ya? Kita kan secara teori ya dilindungi oleh polisi gitu kan. Tapi tetap kita harus hati-hati kalau misalnya kita bepergian segala macam. Kita harus yang bisa menjaga diri kita ya kita sendiri gitu loh. Kita nggak bisa ngandelin siapapun. Termasuk kalau kita pengen hati-hati ya kita harus hati-hati biar nggak rugi di saham itu nggak bisa ngandelin OJK atau siapapun. Kita sendiri yang harus hati-hati gitu ya. Nah, tapi terkait investasi di Amerika Serikat ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin kan saya ke Amerika Serikat, ke Omaha, ya. Jadi kita terbang ke New York. Ke New York itu kita terbang sekali lagi 3 jam ke Omaha, jauh sekali itu. Dari New York ke Omaha itu ya kayak dari Jakarta ke Makassar lah. Nah, untuk hadir di acara Berkshire Hathaway Annual Meeting. Banyak orang berpikir, oh berarti Pak Teguh punya sahamnya Berkshire Hathaway. Enggak, saya nggak punya. Saya cuma punya tiket untuk masuknya saja ke situ. Ada itu yang jual. Atau saya dalam hal ini dikasih sama teman. Ya. Tapi saya nggak punya sahamnya. Dan bukan karena saya tidak tertarik untuk membeli saham Berkshire Hathaway untuk berinvestasi pada perusahaannya Warren Buffett. Tapi karena saya memang dari dulu sampai sekarang sudah komitmen hanya akan berinvestasi di Indonesia saja. Saya tidak akan berinvestasi di luar negeri, di Amerika, di Singapura, dimanapun tidak. Hanya di Indonesia dan hanya di saham saja. Jadi saya kadang agak gemes juga sih ya. Jadi ketika kemarin ramai kripto misalnya, ya bikin itu. Yang influencer saham itu bikin kelas kripto. Jadi dia sekarang ngajar kripto juga gitu, hebat sekali. Mendadak pakar saham, mendadak jadi pakar kripto juga gitu. Dia jadi bikin seminar kripto gitu. Lalu ketika ini kan sekarang pasar saham Amerika turun terus ya. Tapi kan pernah booming juga Pak. Zaman-zaman ketika Apple naik terus, Amazon naik terus, ya tiba-tiba orang bikin seminar tentang investasi di Amerika. Saya nggak pernah. Saya selalu hanya mengajari soal value saham dan hanya value investing. Karena apa? Karena memang hanya itu yang saya kuasai. Hanya itu yang saya kuasai. Saya tidak akan mengaku-ngaku ahli yang lain. Enggak. Hanya itu yang saya kuasai. Dan kenapa saya tidak belajar yang lain? Karena saya percaya Pak, untuk bisa ahli dalam satu bidang, kita harus fokus Pak Zul. Dan juga teman-teman lain, fokus. Pak Teguh kok bisa ya nganalisa saham sampai sedetil-detilnya? Data ekonomi makro sampai tahu semuanya? Karena kerjaan saya itu doang, nggak ada lagi. Ya kalau saya nggak ngerjain analisa, terus saya mau ngapain? Nganggur. Ini segini saya udah nganggur Pak. Bikin seminar, webinar kayak gini juga cuma sebulan sekali. Kalau saya nganggur terus, sakit nanti saya. Jadi ada kerjaannya sedikit, tapi hanya itu saja gitu loh, fokus gitu loh. Kata kuncinya fokus, nomor 1. Kalau kita nggak fokus, saya jarang ngelihat sih Pak orang investasi sana sini lalu jadi miliarder. Pak Keng Hong aja itu kan di Indonesia aja tuh, iya kan? Nggak ada di luar negeri. Dan Warren Buffett juga hanya di Amerika Serikat saja. Karena di luar negeri dia tidak menguasai. Fokus Pak. Dan yang kedua, ya, ini sih lebih ke masalah kepercayaan ya. Tapi saya percaya bahwa peluangnya dalam jangka panjang sekali, 10, 20, 30 tahun ke depan, itu peluangnya ada di sini Pak, di Indonesia. Amerika itu is already big country. Udah gede banget.
ekonominya sudah gede banget, mau tumbuh sampai gimana lagi? Mungkin iya betul dia masih akan tumbuh, tapi ibarat saham Indonesia itu calon multi bagger, Pak. Kita betul negara berkembang, betul di sini korupsi masih banyak, betul orang-orangnya masih pada miskin. Tapi justru itu artinya peluang pertumbuhannya masih terbuka sangat lebar. Bahkan negara seperti China atau India nggak langsung jadi negara maju seperti sekarang loh. China itu kan sekarang udah negara kaya ya. Dan sekarang di Indonesia kita mobil itu kan banyak mobil China ya. Wuling ya, MG segala macam. Dulu kan nggak, mobil-mobil kita selalu dari Jepang atau dari Korea. Tapi 20 atau 30 tahun yang lalu China juga sama miskin. Dan belum banyak bilioner dari sana. Nah saya pikir Indonesia kalau kita bisa lihat jangka panjang ke depan, asal kita optimis tentu saja ya, maka untuk generasi anak-anak kita nanti gitu ya, mereka yang akan menikmatinya. Dan kita hari ini adalah seperti Warren Buffett di tahun 60-an. Warren Buffett kaya nggak langsung kaya seperti sekarang, Pak. Dia juga pernah dulu gabung tim pasukan satu lot itu pernah. Tapi itu mungkin 50 tahun yang lalu. Nah jadi kalau misalnya kita juga bisa melihat 50 tahun ke depan, mungkin kita juga bisa jadi bilioner. Mungkin ya. Tapi lama gitu seperti itu. Kalau kita investnya di Amerika, ya mau jadi apa lagi? Udah mentok banget gitu di sana gitu. Jadi itu alasan saya. Menurut saya dalam jangka panjang potensinya justru sangat menarik itu ada di Indonesia. Ya jadi ngapain kita keluar dari sini gitu. Cukup, Pak Zul? Cukup Pak, terima kasih.